Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Nasir dari Prodi PGSD semester 3. Pada video ini saya akan membahas materi mengenai media pembelajaran dan TK, di mana saya akan menjelaskan tentang hakikat media pembelajaran dan TIK, kriteria media pembelajaran, pengelompokan media pembelajaran, dan karakteristiknya lingkungan sebagai media pembelajaran serta evaluasi media pembelajaran. Hakikat pembelajaran dan TK. Pembelajaran berbasis TK memiliki beberapa kelebihan, antara lain: 1. Memudahkan penggunaan gambar dalam proses mengajar dan meningkatkan daya ingat siswa. 2. Memungkinkan pengajar menjelaskan instruksi yang rumit dengan mudah dan memastikan pemahaman siswa. 3. Membuat kelas interaktif dan meningkatkan tingkat kehadiran dan konsentrasi siswa. Terdapat juga beberapa kekurangan seperti: 1. Permasalahan dalam pengaturan dan pengoperasian alat TK. 2. Biaya yang mahal dan potensi penyalahgunaan teknologi. 3. Kesulitan bagi pengajar dengan pengalaman minim dalam penggunaan alat TK. Pembelajaran berbasis TK menurut Widodo tahun 2017 adalah: 1. Efektif dan efisien dengan menggunakan perhatikan manfaat teknologi dalam memperbaiki belajar. 2. Optimal memberikan nilai tambahan dalam hal cakupan kekinian, kemodernan, dan keterbukaan. 3. Menarik, membuat pembelajaran lebih menarik dan memancingkan rasa ingin tahu siswa. 4. Merangsang kreativitas berpikir siswa dengan maksimal. Fungsi dan manfaat media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran adalah ada 4, yaitu mengubah titik berat pendidikan formal menjadi fungsional praktis. 2. Membangkitkan motivasi belajar. 3. Meningkatkan dan kualitas belajar siswa. Dan 4. Memungkinkan proses belajar terjadi di mana saja dan kapan saja. 3. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Kriteria pemilihan media pembelajaran meliputi kriteria isi, kriteria tujuan, kriteria peserta didik, kriteria guru, kriteria media, dan kriteria evaluasi. Kriteria isi berkaitan dengan materi atau isi pembelajaran yang akan disampaikan melalui media pembelajaran. Kriteria ini meliputi kesesuaian isi dengan kurikulum, ketersediaan sumber informasi, dan kemampuan media untuk menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami. 2. Kriteria tujuan. Kriteria tujuan berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui penggunaan media pembelajaran. Kriteria ini meliputi kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran, kemampuan media untuk memotivasi peserta didik, dan kemampuan media untuk meningkatkan keterampilan peserta didik. Kriteria peserta didik berkaitan dengan karakteristik peserta didik yang menggunakan media pembelajaran. Kriteria ini meliputi kemampuan peserta didik dalam menggunakan media, minat dan motivasi peserta didik, serta kemampuan media untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta didik. Guru berkaitan dengan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Kriteria ini meliputi kemampuan guru dalam mengoperasikan media, kemampuan guru dalam memilih media yang tepat, serta kemampuan guru dalam mengembangkan media pembelajaran. Kriteria media berkaitan dengan jenis media pembelajaran yang akan digunakan.
Kriteria ini meliputi kemampuan media untuk menyampaikan informasi secara visual, kemampuan media untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta didik, serta kemampuan media untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Kriteria evaluasi berkaitan dengan kemampuan media yang dievaluasikan, dan tingkat kriteria ini meliputi kemampuan media untuk diuji coba dan dievaluasi, kemampuan media untuk ditingkatkan, serta kemampuan media untuk diadaptasi dengan perubahan kurikulum. 4. Pengelompokan media pembelajaran dan karakteristiknya. 1. Pengelompokan berdasarkan ciri fisik. Berdasarkan ciri dan bentuk fisiknya, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu 1. Media pembelajaran 2 dimensi, 2. Media pembelajaran 3 dimensi, 3. Media pandangan diam dan gestur, 4. Media pandangan gerak dalam kurun motivasi gestur. Media pembelajaran 3 dimensi, yaitu media yang tampilnya dapat diamati dari arah pandangan mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau tebal. Contohnya seperti model proyektor, balok, kotak, meja, kursi, mobil, rumah, gunung, dan alam sekitarnya. 3. Media pandangan diam dalam kurun style gestur, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam, tidak bergerak atau statis pada layar. Contohnya seperti foto, tulisan, gambar binatang, atau gambar alam semesta yang diproseskan dalam kegiatan pembelajaran. Media pandangan gerak dalam kurung matian gestur, media yang menggunakan media proyektus yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termaksud media televisi, film, atau video record. Termaksud media pandang gerak yang disajikan melalui layar monitor kurun sasaran di komputer atau layar LCD sebagai berikut. Kelompokan berdasarkan unsur pokoknya. Berdasarkan unsur pokoknya atau indera yang dirangsang, media pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu media audio, media yang menghasilkan bunyi, contohnya seperti audio, caster, tape record, dan radio. B. Media visual 2 dimensi yang masih dan media visual 3 dimensi. 3. Media audiovisual, media yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam suatu unit media. Yaitu pengelompokan berdasarkan pengalaman pelajar. Menurut Thomas dan Sugiono tahun 2005, mereka mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Pengalaman melalui informasi verbal berupa kata-kata lisan yang diucapkan oleh pembelajaran, termaksud di dalam media. 2. Pengalaman melalui media nyata berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa. 3. Pengalaman melalui media tiruan berupa tiruan atau model dari suatu subjek, proses, atau benda. 4. Pengelompokan berdasarkan penggunaan. Penggolongan media pembelajaran berdasarkan penggunaannya dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Berdasarkan jumlah penggunaannya. A. Media pembelajaran yang penggunaannya secara individual oleh peserta didik. Penggunaannya secara individual yaitu kelas atau laboratorium elektronik, media atau instruktif, kotak unit pengajar. 2. Media pembelajaran yang penggunaannya secara berkelompok atau kelas. 3. Media pembelajaran yang penggunaannya secara massal, misalnya televisi, radio, film, dan silde.
Berdasarkan cara penggunaannya. Media pembelajaran dibedakan menjadi dua, yaitu satu, media tradisional atau konvensional dalam kurun sederhana, misalnya peta, retaton, simbol-simbol grafis, retaton gambar berseri. Dua, media modern atau kompleks seperti komputer diintegrasikan dengan media-media elektronik, ruang kelas otomatis, sistem proyeksi berganda, sistem interkomunikasi. Berikut ada beberapa tujuan utama dari menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran. 1. Meningkatkan kesadaran lingkungan. 2. Pembelajaran aktif. 3. Pengembangan keterampilan dari semua lingkungan yang dapat digunakan dalam proses pendidikan dan pengajaran. Secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 macam lingkungan belajar, yaitu 1. Lingkungan sosial, 2. Lingkungan alam, 3. Lingkungan buatan. Ada 2 macam jenis atau cara yang dapat digunakan dalam mengevaluasi media pembelajaran, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi pada waktu proses pengembangan media pembelajaran sedang berlangsung. Evaluasi sumatif bertujuan untuk membuktikan bahwa produk dan sistem yang dikembangkan membaik sebagaimana diduknya 1986. Oleh karena itu, evaluasi sumatif berfungsi untuk mengevaluasikan peserta didik setelah memanfaatkan media pembelajaran pada akhir pembelajaran atau pada akhir program pembelajaran. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaaf.